Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh bersyukur hari ini Ia berikan kesempatan bagi kita untuk mendengarkan firman-Nya. Memang indah sekali saat setiap hari kita diingatkan, diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan, bahkan dihibur ketika kita memiliki banyak sekali hal yang perlu dipikirkan, bahkan dikhawatirkan. Namun biarlah firman Tuhan ini terus menegur kita, bahkan terus bersama dengan kita di setiap sisi kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah meminta pertolongan dari Tuhan melalui doa sehingga kita memahami isi hatinya. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur Engkau berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Berilah kami hati yang mau memang betul-betul mendengarkan Engkau dengan sungguh-sungguh dan pemikiran yang benar-benar mau serius mendengarkannya. Dan tuntunlah kami untuk melakukannya sehingga kami benar-benar memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ketika Paulus berulang kali mengingatkan orang Yahudi untuk mereka berpegang kepada Injil dan percaya sepenuhnya kepada Kristus yang menyelamatkan mereka, maka Paulus juga menyatakan hal yang sama kepada kita semua, supaya kita terus berpegang pada Tuhan. Namun, orang yang percaya kepada Tuhan juga harus berhati-hati dari setiap tingkah laku dan perbuatan yang mereka kerjakan setiap hari. Oleh karena itu, Paulus dalam Roma pasal yang kedua, ayat yang pertama berkata, "Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama." Ini sesungguhnya teguran kepada semua orang. Banyak penafsir berkata ini ditujukan kepada orang Yahudi saat itu. Tetapi banyak juga yang berkata bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi kepada semua orang. Namun yang menjadi inti bukanlah kepada siapa pesan ini disampaikan, tetapi yang menjadi inti ialah menghakimi adalah dosa yang sering dikerjakan oleh manusia. Sehingga Paulus mengatakan hai manusia, berarti kita hidup di dalam perkataan Paulus ini. Kita termasuk orang-orang yang ditujukan berita ini. Maka kita harus mengevaluasi diri, bertanya kepada diri, apakah aku juga menghakimi orang lain? Dikatakan siapapun engkau yang tua, engkau yang muda, anak-anak, atau bahkan siapapun dan apapun jabatan kita pernah jatuh dalam dosa menghakimi. Menghakimi mungkin bukan hal-hal yang terlihat besar sampai merugikan banyak orang, tetapi bisa saja menuduh orang lain dalam hal melakukan hal-hal yang keliru, padahal kita belum tahu kebenarannya. Memfitnah orang lain mungkin tidak sengaja, tetapi kita telah melakukan hal-hal tersebut tanpa bukti yang jelas. Menghakimi terlihat memang hal-hal yang sangat sepele, tapi sesungguhnya murka Allah begitu nyata kepada orang-orang yang melakukannya. Kita orang-orang percaya kepada Tuhan tentu tidak terlepas dari dosa ini. Maka dikatakan di sini, engkau tidak bebas dari salah. Kita tidak bebas dari kesalahan itu, karena kita pun diikat oleh hukum itu. Setiap orang percaya harus memikirkan bagaimana ia hidup. Kita harus berjuang untuk hidup lebih baik daripada mereka yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus bekerja lebih baik dari mereka yang tidak mengenal Tuhan. Dan kita harus memperlakukan orang lain lebih baik daripada orang yang tidak percaya memperlakukan orang lain. Maka dikatakan di sini, sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Maka benarlah ungkapan yang sering kita dengar, ketika kita menggunakan jari telunjuk untuk menunjuk orang lain, sesungguhnya ada 4 jari lain yang kita gunakan untuk menunjuk diri kita. Maka sebelum menilai kesalahan orang lain, penting bagi kita semua untuk melihat apa yang salah dari diriku. Apakah jangan-jangan aku juga melakukan hal yang sama? Cuman mungkin kesalahan kita belum terlihat. Apakah aku sering membohongi orang lain, tetapi tidak ada yang tahu? Oleh karena itu, penting sekali kita untuk memeriksa diri. Karena orang-orang seperti itu, orang-orang yang sering menghakimi, tidak akan pernah luput dari hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita membaca ke ayat-ayat berikutnya, kita menemukan bahwa
orang-orang percaya pun akan dihakimi menurut perbuatannya. Maka saatnya kita harus memikirkan apakah perbuatan kita sebagai orang percaya sudah sesuai dengan kebenaran yang kita tahu atau belum. Jikalau belum, kita masih punya kesempatan untuk bertobat. Uniknya, kekristenan itu bukan berbicara mengenai sebaik apa kita hidup, tetapi apakah kita mau bertobat meninggalkan kesalahan kita. Orang percaya bukanlah orang yang sempurna, tetapi orang percaya adalah mereka yang menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Berkata, Tuhan ampuni aku sudah Engkau tebus tapi aku masih sering menghakimi. Ampunilah aku. Itu terus yang kita ucapkan dalam setiap doa-doa kita. Karena kita tahu bahwa dosa yang kita lakukan sampai sekarang mengikat kita dan membuat kita merasa tidak tenang, sebab kita tahu yang benar tetapi kita sering melakukan yang salah. Oleh karena itu kita teringat kepada seorang pelacur yang hampir dilempari batu oleh orang-orang Farisi. Mereka berkata orang yang seperti ini harus dilempar batu dan dia harus mati. Tapi Yesus berkata, jikalau di antara kamu ada orang yang merasa tidak berdosa, baiklah ia melempar terlebih dahulu. Bukan berarti Yesus membenarkan kesalahan perempuan itu, tetapi sesungguhnya Yesus sedang mengajarkan orang Farisi bahwa mereka juga adalah orang-orang berdosa. Yesus memberikan kasih-Nya kepada pelacur ini dan berkata, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Maka sekarang Yesus berpesan juga kepada kita, hiduplah seperti biasanya, tetapi tinggalkanlah dosamu itu. Hiduplah seperti biasa bersama dengan Tuhan dan jangan melakukan kejahatan. Amin. Bapa dalam surga, tuntunlah kami untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga kami terbebas dari dosa menghakimi. Dalam nama Yesus kami berdoa.